Hormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Forum Pembela Islam berubah dari organisasi preman menjadi teroris. Perkembangan organisasi Forum Pembela Islam tahap pertama adalah kebenciannya kepada orang yang tidak seagama atau tidak sealiran dengan mereka dan suka mengkafir-kafirkan sesama orang yang tidak sejalan agamanya. Selanjutnya Forum Pembela Islam berkembang organisasi garis keras yang diwujudkan tindakannya melakukan sweeping tempat hiburan dan rumah makan, terutama sweeping tempat hiburan katanya karena dia tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, dan rumah makan juga pada saat puasa di obrak-abrik warungnya dan makanannya dibuang ke paret. Jadi itulah yang dilakukannya pada saat karena ini sudah meningkat menjadi organisasi garis keras. Forum Pembela Islam meningkat ke organisasi terorisme, melakukan pengeboman gereja, dan Rizik Syihab selalu menyatakan mendukung ISIS dan terorisme. Perubahan Forum Pembela Islam dari organisasi preman menjadi terorisme tidak ditempuh sekejap saja, membutuhkan waktu yang cukup lama sampai berhasil masuk organisasi terorisme. Dalam persidangan perkara Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terungkap semua perbuatan Munarman selaku teroris, yaitu Munarman pengebom gereja di negara Filipina, salah satu di daerah di Filipina. Dia melakukan pengeboman gereja di sana, membayar kader partai Forum Pembela Islam di Makassar, Jakarta, Medan, Sumatera Utara yang agar setia kepada ISIS dan terorisme. Rizik Syihab menyatakan mendukung ISIS dan terorisme. Harapan saya Rizik Syihab dijadikan tersangka. Jangan hanya Munarman dituntut kasus terorisme. Harus berlandaskan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Setiap orang yang melakukan perkara terorisme harus dituntut di muka pengadilan. Jadi ini yang saya lihat masalah gereja ini, masalah terorisme ini, di mana Munarman ini rupanya anggota teroris ini, di mana dia sampai turut mengebom gereja di salah satu negara di Filipina, di mana dia mengebom gereja tersebut sampai hancur lebur gereja tersebut, tidak ada bentuknya lagi. Samping itu juga dia sering menyatakan bahwa dia melakukan bayat atau sumpah kesetiaan kepada ISIS dan juga kepada terorisme di Makassar, di Jakarta, di Medan. Akhirnya tindakan-tindakannya. Sedangkan Rizik Syihab ini selalu menyatakan dia pendukung terorisme dan juga pendukung ISIS. Ini perbuatan mereka ini kan perbuatan sangat menakutkan, dan sampai ini musuh negara ini di mana dia selalu melakukan pengeboman kepada gereja-gereja yang tidak bersalah, sehingga tindakannya sangat mengerikan di tengah-tengah masyarakat. Makanya Presiden Joko Widodo membuat aturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 mengenai masalah terorisme. Di mana masalah terorisme ini, di mana hukumannya dapat dikenakan hukuman mati seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Jadi sehingga Presiden juga ikut bertindak dalam melakukan tindakan kepada semua kegiatan teroris atau garis keras ini. Adalah perkembangan daripada Forum Pembela Islam ini. Dari tahap awal dia hanya membenci orang-orang yang tidak seagama dengan mereka atau tidak sealiran dengan mereka. Tahap kedua berkembang lagi menjadi garis keras, melakukan kekerasan-kekerasan, yaitu
melakukan sweeping hampir seluruh Indonesia di sweepingnya, di mana yang di sweepingnya itu tempat-tempat hiburan yang boleh dikatakan banyak perbuatan yang tidak sesuai ajaran agama. Dan juga dia suka membuang daripada makanan yang ada warung yang lagi buka di bulan puasa, karena dia tidak menjaga orang agar berpuasa, malah diberikan. Ini merupakan godaan pada saat itu. Ini yang dilakukan garis keras ini. Kemudian dia berkembang lagi, dari garis keras dia berkembang menjadi terorisme yang perbuatannya langsung lebih biadab, di mana terorisme ini di mana dia suka mengebom gereja dibom sampai ada yang mati di dalamnya dan gerejanya hancur. Ini perbuatan yang biadab, ini perbuatan yang sangat tidak terpuji. Makanya Munarman sampai diselesaikan, disidangkan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana terungkap di situ bahwa Munarman ini yang turut serta mengebom gereja di salah satu daerah di negara Filipina di sana. Dan juga dia suka membayat atau sumpah setia kepada organisasi Forum Pembela Islam untuk mensetia kepada ISIS dan terorisme. Dan juga Rizik Syihab selalu menyatakan bahwa dia pendukung ISIS dan terorisme tersebut. Sehingga dalam persidangannya tersebut jangan hanya Munarman yang disidangkan, dan juga harus ikut Rizik Syihab tersebut harus disidangkan dalam perkara terorisme tersebut demi asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Siapapun yang melakukan perbuatan terorisme harus dihukum. Sekian dan terima kasih.